Teman-teman Windusara semua, marilah kita bersama-sama mengucapkan Bisamo Windusara. Dekatkan ini, dekatkan. Rekam-rekam. Ini penting ini. Dekatkan. Teman-teman Windusara yang saya cintai, marilah kita sekarang memulai dengan mengucapkan Bisamo Windusara. Om awigenam mastu nama sidam Windusara murti ang lebur syarat kabeh. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Taya, ya, Sangyang Taya. Bahasa Sangyang Taya itu kita tidak boleh meninjau dari satu sisi. Ya. Kita harus tinjau dari banyak sisi. Yang dikatakan Sangyang Taya itu adalah fungsi daripada air yang ada di Buana Agung. Nah, kemudian ada di dalam lontar Sunari Gading. Itu dijelaskan di sana bahwa Sangyang Candu Sakti Tayanida Sangyang Iswara, Sangyang Ila Tayanida Sangyang Brahma, Sangyang Muladarwa Tayanida Sangyang Mahadewa, Sangyang Taya Tayanida Sangyang Wisnu, Sangyang Anta Wisesa Tayanida Sangyang Paramo Siwa. Di sini kita harus betul-betul cermat. Kita harus betul-betul bisa mencermati dari sudut bahasa. Mengapa dikatakan Sangyang Candu Sakti itu adalah Tayanida Sangyang Iswara? Arti lebih jelas daripada Taya itu adalah suatu perubahan dari yang tidak berwujud menjadi wujud. Sangyang Iswara tidak berwujud, tetapi berubah menjadi wujud ucapan atau wujud suara. Seperti itu dasar pengamatan kita terhadap bahasa Sangyang Taya. Nah, kemudian kalau kita tinjau dari unsur wariga, Dewaning Uku Sungsang itu adalah Sangyang Sungsang Taya. Nah, yang dikatakan Sangyang Sungsang Taya, mesti kita harus tinjau dari apa saja yang disebut dengan sungsang, yang dikatakan sungsang. Bila mana bayi itu lahir, kakinya lebih dulu, dikatakan sungsang. Bila mana tumbuhan yang tumbuh pucuknya ke bawah, itu disebut juga sungsang. Di dalam tumbuh-tumbuhan ada yang namanya jenggot resi. Itu dia tumbuh terus langsung turun pucuknya.
Termasuk jenggot pun itu memang berbalik dia. Pucuknya dia ke bawah. Nah, di sini yang paling menjadi pengamatan ini, dibalik daripada tumbuhnya turun, pucuknya turun, ada juga yang pucuknya naik, dikatakan sungsang. Ini bahasa spiritual memang sangat ribet. Ya. Apa yang berbalik dari biasa itu disebut sungsang. Sekarang air itu pasti turun secara realita. Namun kita tidak menyadari bahwa air hujan yang datang dari langit itu sesungguhnya adalah dari bawah. Sehingga kebalikan daripada hujan turun, itulah sang yang sungsang tayo, adalah penguapan. Semua yang ada di bumi ini menguap, apalagi di laut menguap, oleh karena diterpa sinar matahari. Penguapan inilah dikatakan sang yang sungsang tayo. Kemudian bila kita berpikir tentang kehidupan, makanya air itu dikatakan air kehidupan juga. Namun dalam konteks spiritual, kita mencari inti-inti yang bisa kita abadikan di dalam hidup ini. Yang bisa kita abadikan dalam hidup ini, yang ada kesamaannya dengan diri kita. Jadi penyesuaian atau persamaan diri kita dengan alam. Nah, seperti di lontar Tatuo Eta itu, di sana dijelaskan sekali ada Tirta Prakerti dan Geni Prakerti. Tirta Prakerti itu ada di Siwodwaro, dan Geni Prakerti itu ada di Pusar. Nah, kemudian agar kita selaras dengan alam, maka semua mata air yang ada di gunung itu sesungguhnya namanya Tirta Prakerti. Dan kemudian Geni Prakerti itu adanya di Gua Peteng. Jangan berpikir tentang air ada di Gua Peteng, tetapi ada api yang dekat sekali di Gua Peteng, sehingga siapapun yang ke Gua Peteng, apalagi pertama-tama, pasti keringatan. Itulah yang dimaksud dengan Geni Prakerti. Nah, sekarang bahasa Prakerti. Prakerti itu adalah suatu perbuatan yang mengarah kepada kebaikan dan kebenaran hidup kita. Sekarang kalau kita tinjau dengan teliti, alam itu prakerti, alam itu bekerja pada kodratnya. Tidak ada campur tangannya manusia bekerja. Sekarang kita
wajib rasanya untuk menyesuaikan diri kepada alam semesta itu. Alam itulah yang berprakerti pada kodratnya. Terutama keberadaan gunung. Gunung itu adalah gunung prakerti. Tidak ada campur tangan manusia yang menciptakan air itu ada di gunung. Makanya satu-satunya air yang terdekat adalah di gunung ini, yang dinamakan Gunung Tapis. Ini memang benar-benar mata air yang ada di gunung. Itu sangat berfungsi di dalam kita melakukan prakerti. Arti daripada prakerti itu sangat kompleks. Berarti bagaimana cara kita melindungi diri kita? Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Bagaimana cara kita menjaga pengetahuan yang kita miliki? Bagaimana cara kita menyayangi diri sendiri? Inilah yang namanya prakerti. Yang paling penting saya perhatikan dalam perjalanan saya hidup adalah mencintai diri dan menyayangi diri. Oleh karena saya sayang diri, sehingga apapun yang saya lakukan itu, saya sangat cinta kepada pekerjaan saya. Saya tidak pernah bekerja tanpa cinta. Tanpa cinta kasih, itu tidak pernah. Selalu saya mencintai aktivitas yang saya miliki. Inilah artinya prakerti. Kemudian orang yang rajin belajar, itu juga prakerti. Orang yang rajin bekerja, prakerti. Orang yang rajin sembahyang, prakerti. Orang yang bisa menyayangi kehidupan lain, itu juga prakerti. Kalau kita jadi peternak, sayang kepada ternak, prakerti. Kalau kita jadi petani, sayang pada petani, kepada tumbuh-tumbuhan, prakerti. Ini arti daripada tirta prakerti. Oleh karena itu, saya berikan petunjuk ke Gunung Agung, itu juga tirta prakerti. Dimanapun ada air yang ada di gunung, itu disebut air prakerti atau tirta prakerti. Ya. Nah, sekarang kita mohon tirta prakerti di sini. Agar kita betul-betul mempunyai kejiwaan yang benar-benar isi daripada kejiwaan itu prakerti. Nah, itulah makanya saya ajak khusus di sini memuji manfaat daripada air suci yang ada di sini. Nah, untuk selanjutnya, dalam rangka kita akan menyambut Hari Raya Galungan yang dimulai dari Sugian Pangenten. Nah, Sugian Pangenten itu adalah suatu konsep untuk meriset kesadaran, untuk meneliti kesadaran hidup.
arti daripada sungsang tayo itu. Pada kenyataannya, orang itu berpandangan turun karena berpandangan hanya dalam realita, tetapi tidak pernah menghormati sebelum ada hujan. Itu adalah penguapan daripada bumi dan laut. Kita harus menyadari itu. Bila mana kita menyadari itu akan berpengaruh kepada kejiwaan kita. Dari kita tidur di dalam hidup ini, banyak sekali orang yang tidur nyenyak di dalam kesadarannya. Kesadarannya hanya dia untuk mengejar materi. Lupa dia dengan kehormatan terhadap apa yang harus dihormati, sehingga kita bisa hidup beradab, beragama. Ini yang paling penting. Yang saya maksud, orang tidur nyenyak di dalam bahasa spiritual adalah orang yang lupa menghormati Tuhannya. Jangankan menghormati Tuhan yang ada di Bonagung, menghormati Tuhannya lupa. Inilah namanya orang tidur nyenyak di dalam kesadarannya. Bagi orang-orang spiritual sangat berbalik. Inilah namanya sungsang tayo. Pada saat manusia tidur, orang belajar spiritual, dia duduk bermeditasi dengan penuh hati, tidak dengan setengah hati, berserah diri terhadap Tuhan dan alam semesta. Inilah berbaliknya. Saya bukan berbulan-bulan, saya bertahun-tahun. Dari saya berumur 16 tahun, saya sudah orang sungsang. Berbalik pola pikir saya. Orang-orang pada tidur nyenyak, tetapi saya melek. Arti daripada sungsang tayo itu adalah sebuah kesadaran yang berbalik. Inilah yang harus kita mulai menyadari. Jangan tidur nyenyak atau dinina-bubukkan oleh harta. Dinina-bubukkan oleh kepuasan-kepuasan duniawi. Marilah kita sadari bahwa apapun yang ada di dunia ini sangat-sangat tidak abadi. Ya. Memang benar-benar tidak abadi. Ya. Nah, sekarang perjalanan kita membilah-bilah kebenaran duniawi dan kebenaran yang bersifat niskala. Kemudian akan menimbulkan suatu kecenderungan yang berbeda. Inilah yang dikatakan bobot dan adangan. Kalau saya seimbang betul-betul, ya, yang saya katakan seimbang, saya bekerja dengan kecintaan. Sampai-sampai saya lupa makan, lupa istirahat bila mana saya betul-betul cinta pada pekerjaan itu. Kecintaan saya terhadap pekerjaan itu seimbang dengan saya duduk di malam hari bertahun-tahun.
sampai jam 2 sampai jam 3. Kadang-kadang saya berjalan kaki dari Belabatuh pulang jam 3 sampai jam 4:30 baru sampai di rumah. Inilah keseimbangan yang sejati. Bila mana tidak ada cinta kepada kebenaran, maka kita tidak akan bisa menyeimbangkan diri. Andai pun berbahasa mengatakan seimbang, tetapi konsep daripada keseimbangan yang berdasarkan kecintaan atau cinta kasih, bila mana ada perbedaan daripada kecintaan itu, belumlah seimbang namanya. Dan itu kita bentuk di dalam diri kita sendiri. Ya. Sekarang pola-pola pikir orang yang sungsang. Ini ada bahasa Bali, dari terciptanya aksara Bali. Ane, itu ada nembang, ane itu ada di mang. Semua kehidupan itu berasal dari substansi tanpa bentuk yang ada di alam, di mang. Cara karsa, ane cereke. Tinggal 3, cara karsa. Cara karsa ini adalah kehendak. Ada ndak kita mempunyai keinginan untuk menyeimbangkan diri, agar kita mempunyai keseimbangan cinta kepada yang nyata dan yang tidak nyata. Ini karsa. Nah kemudian caranya, cara karsa, kita caranya adalah praktik. Memang betul-betul tindakan itu lebih kuat memberikan bukti daripada ucapan. Ucapan itu tidak kuat memberikan bukti. Kita belajar ingin sampai menemukan bukti atau tidak. Jika kita belajar ingin sampai menemukan bukti, hasil daripada pembelajaran diri, seimbangkanlah diri. Kemudian gate mengabo swalo. Gate itu mempunyai 2 arti. Gate itu berarti prapta. Gate itu berarti jun. Langit itu jun, menampung uap air yang dari bawah dikumpulkan di langit, sehingga tercurahlah yang menjadi hujan. Itulah langit itu dikatakan gate, itu jun artinya. Dan perbedaan antara jun di Bali yang dipakai membawa air, di sini ada bahasa Jon Manik. Air yang datang dari langit itu membawa amerta, membawa amerta yang datang dari bulan, bintang, matahari, dan Tranggana. Itulah manik kehidupan yang dibawa oleh air hujan itu. Makanya dikatakan Jon Manik. Ya, kemudian mangabo sewale. Manik daripada air suci yang ada di langit ini membawa surat. Surat
itu adalah surat inti pengetahuan yang dititipkan oleh Tuhan lewat sinar matahari. Sehingga manik yang ada di Mbang disebut manik anarawatah, yang tidak kelihatan tapi ada selalu di Mbang ini. Ya. Kemudian setelah kita paham daripada makna matahari itu, Dewaning Sinte, ya, Sinte itu matahari. Dewaning Sinte Sangyang Yamodipati. Sangyang Yamodipati itu artinya apa? Yang paling adil di seluruh dunia, di seluruh alam semesta, adalah penerangan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, terlihat jelas bila ada sinar. Ya. Sekarang sinar itu sudah menjadi fakta. Kalau ada sinar, kita bisa melihat apapun yang ada di dunia ini. Tetapi bila kita menghormati, mengakui, memuji-muji Sangyang Yamodipati sebagai keadilan, adalah fungsi matahari yang dimaksud di dalam konteks penerangan, sehingga masuk ke dalam tubuh kita masih mempunyai fungsi seperti itu. Dia berada di hati nurani. Tidak ada orang yang tahu ketika kita melakukan sesuatu yang salah maupun benar. Hati nurani kita tetap tahu. Sangyang Yamodipati itu ada di dalam hati nurani kita. Jadi bila mana kita memahami fungsi matahari yang ada di luar dan yang ada di dalam, adalah keadilan mutlak, maka apa yang terjadi? Malu dong kita berbuat yang negatif. Karena hati nurani kita tahu, sinar matahari yang di luar tahu apa yang kita lakukan. Malu dong berbuat jahat atau berbuat salah. Ini fungsinya. Kemudian ane cerake gate mengabo sewale. Pada jayanya. Ini mempunyai dua arti. Oleh karena bahasa spiritual itu seperti syair. Ya. Pada jayanya yang mana? Kalau boleh ya, cintailah pekerjaan, cintailah kenyataan, cintailah spiritual, cintailah niskala. Kecintaan terhadap pekerjaan nyata, cinta dan bakti terhadap niskala. Itulah yang disebut dengan pada jayanya. Bila mana kita berpikir tentang positif dan negatif, sama-sama kuat, ya, sama kuat positif, maka apa yang terjadi? Pertengkaran. Bila mana pertengkar di dalam diri, apa yang terjadi? Bingung, gelisah, tidak aman hidup itu.
karena ada pertengkaran di dalam diri, karena ada keinginan yang tidak mungkin dijangkau, tetapi kita bersikeras untuk menjangkaunya. Inilah saya ingin sekali menyampaikan tentang keseimbangan hidup, agar kita hidup seimbang. Nah, nanti pada saat Buddha Ponsung Sang yang disebut dengan Sugian Panganten. Sugian artinya pembersihan. Sugian artinya itu sastra sebenarnya. Ya. Apa sih arti Sugian itu? Sebetulnya Sugian itu adalah sastra. Ya. Hanya sastra yang bisa membersihkan diri kita dari keraguan-raguan. Bila mana jiwa kita memegang suatu keraguan-raguan, keseimbangan tidak akan ada. Pencapaian juga tidak akan ada. Karena kita ragu-ragu. Yang namanya Sugian itu sebenarnya adalah sastra. Dalam konteks kejiwaan. Sastra adalah membersihkan jiwa. Air membersihkan tubuh. Tutur pengetahuan membersihkan pikiran. Sastra yang membersihkan jiwa. Sastra yang paling utama. Oleh karena dengan sastra kita mencapai inti daripada pengetahuan itu. Nah, apa yang perlu kita disadari di sini? Terutama ya, anak-anak. Semua member Windusara ya mempunyai anak. Yang paling saya tekankan di sini, jangan sampai si anak itu berbalik pola pikirnya. Orang yang membenci orang tuanya berbalik. Orang yang tidak mau menerima pendidikan orang tuanya, orang sudah berbalik. Sampai-sampai orang tidak akan mau tahu tentang ajaran-ajaran kebenaran. Bagaimana caranya teman-teman Windusara semua memberikan suatu teladan kepada generasi penerus kita agar jangan sampai mempunyai jiwa yang berbalik. Kalau saja jiwanya sampai berbalik ini ya, semua ajaran dianggap salah. Apa yang akan terjadi? Egonya akan menjadi sangat kuat dan sangat besar. Nah, seperti itulah yang saya harapkan sekali. Semoga teman-teman Windusara mampu mewujudkan generasi penerus yang lebih baik. Yang dikatakan Suputra. Nah, mungkin hanya itu saja. Marilah kita tutup dengan Paramosanti. Om Santi, 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 Om.